Audio Jungle. Mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua Panitia Korban Bapak Gus Aulia, yang kalau hormati kepada seluruh pengurus lingkungan khususnya RW 19 beserta jajaran keluarga yang kami hormati, RW 8 Kabupaten RW 8 yang kami hormati, beserta para ketua RT beserta jajaran sewilayah RW 8 yang kami hormati, juga kepada jajaran takmiran Masjid An-Nur yang kami hormati, juga kepada teman-teman remaja masjid beserta pemuda Masjid An-Nur yang kami cintai, juga kepada seluruh anggota panitia korban yang sudah hadir pada malam hari ini dengan agenda laporan pertanggungjawaban panitia korban tahun 2024 atau 1445 Hijriah pada tahun ini. Sekaligus nanti kita evaluasi setiap kegiatan-kegiatan yang menyangkut Idul Adha pada tahun ini. Kira-kira harapan dari kami selaku penanggung jawab dari kegiatan Idul Adha, mudah-mudahan kegiatan pada tahun ini memberikan sebuah pembelajaran positif untuk kemajuan kegiatan-kegiatan yang akan datang, khususnya di Idul Adha yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang nanti akan disampaikan bisa memberikan motivasi, juga pembelajaran bagi penerus-penerus selanjutnya, baik itu panitianya maupun dari para pemuda-pemuda yang insya Allah yang sudah pasti juga akan meneruskan kita-kita yang sudah tua. Kira-kira demikian dulu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Muhammad Ahmad, untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dan untuk sambutan yang kedua yaitu Ketua Panitia Gus Aulia, waktu dan tempat silakan pengurus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Faqalallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Al-ayat. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah selalu dan selalu tiada bosan-bosannya kita panjatkan rasa puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah ini maha pengasih lagi maha penyayang, yang tiada pilih kasih semua disayang. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Semoga kita semua ini diakui menjadi umatnya dan kelak diselamatkan dengan syafaat beliau yang sangat kita nanti-nantikan. Amin. Di kesempatan malam hari ini, alhamdulillah, yang pertama dan paling utama tentunya setelah pada syukur, tidak lepas pasti yang nomor satu adalah atas seizin dan ridha Allah, alhamdulillah acara pelaksanaan Idul Kurban periode tahun 2024 ini dapat berlangsung dengan lancar dan juga tanpa kendala suatu apapun, alhamdulillah. Tentunya yang kedua, kita juga bersyukur pula dan berterima kasih pula kepada
para sohibul kurban yang telah memberikan amanah kepercayaan untuk dapat berkurban di perumahan Green Menganti, khususnya adalah bertempat di Masjid An-Nur ini. Tentunya kita dari panitia dan seluruh jajaran panitia ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas amanah yang dipercayakan kepada kami semua. Kemudian juga kita mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jajaran takmir yang telah memberikan amanah kepada kita, dan alhamdulillah telah dapat kita laksanakan dengan berusaha, berupaya sebaik-baik mungkin. Bila mana toh kok ada kekurangannya, ini tak lepas karena kita masih manusia yang memiliki sifat banyak kekurangan dan banyak kesalahannya. Kemudian juga kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh jajaran panitia, rekan-rekan kerja, baik itu mulai dari perseksi, perkoordinator maupun adik-adik remas yang telah turut serta membantu jalannya pelaksanaan baik Idul Adha maupun Idul Kurban. Ini kita ucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuannya, serta tiada lupa kita ucapkan terima kasih pula kepada ibu-ibu si konsumsi yang telah bersusah payah untuk membantu kita dalam menyediakan sarana prasarana terkait dengan kebutuhan konsumsi. Ini kita ucapkan juga banyak-banyak terima kasih. Di malam hari ini tentunya nanti di bab lain-lain akan banyak kita ulas, namun sedikit kita memberikan gambaran. Alhamdulillah, yang pertama dalam wacana malam hari ini kita sampaikan bahwa tiap tahunnya ini selalu ada saja perkembangannya. Jadi dari tahun ke tahun ini kita mencoba untuk selalu melengkapi dari tahun sebelumnya. Kekurangan dari kepanitiaan yang di tahun lalu ini apa, kita mencoba menyempurnakan di tahun ini. Salah satunya apa? 2 tahun yang lalu, di tahun 2022 ini juga mantan ketua panitia ini mengusulkan agar bagaimana ke depan ini kita bisa mengatasi kendala di lapangan terkait dengan pemotongan tulang, karena kebanyakan panitia ini sudah kelelahan sampai tangannya ini melentung-lentung ya, karena tulang itu keras, sehingga mencoba untuk mengusulkan agar mengadakan sarana peralatan mesin potong untuk bisa diwujudkan. Namun di saat itu Allah belum meridhoi sehingga belum dapat terrealisasi. Tapi alhamdulillah di periode tahun ini panitia ini dapat mewujudkannya. Jadi notabene-nya kita ini adalah mengupayakan setiap ada kendala-kendala yang kurang yang terjadi di saat kita evaluasi dari hasil pelaksanaan, maka kita akan mengupayakan itu akan kita sempurnakan di tahun-tahun berikutnya. Ini akan menjadikan program yang sifatnya kontinu. Kemudian di samping itu yang kita lihat karena banyaknya atensi yang masuk dan itu sangat bagus, terutama di tahun-tahun sebelumnya ini kita kebanyakan untuk sohibul kurban ini mendapatkan daging kurbannya ini tidak atau belum sesuai yang diharapkan, yaitu apa? Sesuai dengan listnya, daftar urutannya. Jadi kebanyakan yang penting mendapatkan bagian daging kurban. Namun di tahun ini kita merealisasikan juga dan juga mengupayakan agar sesuai dengan sunnah atau syariatnya, yaitu sohibul kurban betul-betul kita realisasikan untuk bisa mendapatkan sesuai dengan haknya. Bila mana beliau ini dalam daftar itu mendapatkan urutan di sapi nomor 1, maka di tahun ini kita realisasikan sohibul kurban ini pun mendapatkan hak daging juga dari sapi yang nomor 1, seperti itu. Dan alhamdulillah bisa terrealisasi.
Kemudian di tahun ini juga alhamdulillah kita sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa, terutama adik Remas ini luar biasa, sudah bekerja sama, membantu dan full banyak sekali sambil berlatih ya. Jadi di tahun ini kita lihat perkembangan yang bagus, mohon dipertahankan. Semoga di tahun depan yang mana di tahun ini kalian ini sudah latihan, nanti bisa sambil praktek di tahun depan ya. Jadi nanti dipersiapkan, itu akan menjadi program yang berkelanjutan. Artinya yang pencapaian sudah bagus nanti ditingkatkan lagi, seperti itu. Di samping itu masih banyak hal sebenarnya ingin saya sampaikan, karena ini sambutan tidak bijak kalau saya panjang lebarkan, nanti akan saya bahas di lain-lain. Jadi hal-hal utama sementara itu yang dapat kami sampaikan. Semoga awal akhir nantinya baik dari jalannya rapat dan juga pelaksanaan yang telah kita laksanakan ini semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Bila mana kita semua ya, ada kekurangannya, semoga juga Allah memaafkannya. Amin amin ya robbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Aulia selaku Ketua Panitia Kurban 1445 Hijriah yang telah memberi sambutan dengan jelas sekali. Nanti mungkin untuk evaluasinya diteruskan acara lain-lain ya. Baik, Bapak-bapak juga ada di Remas untuk sambutan yang berikutnya, yaitu dari Ketua RW. Belum datang Ya, karena belum datang langsung lanjut aja. Untuk acara yang ketiga yaitu LPJ, laporan pertanggungjawaban dari sekretaris dan bendahara. Waktu dan tempat silakan. Bendahara Bapak sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini masih kita kesempatan untuk bertemu lagi dalam acara saya berikutnya. Saya sebagai sekretaris kepanitiaan kurban ingin sedikit menyampaikan poin-poinnya saja untuk masalah LPJ. Dengan LPJ tahun ini dengan nomor surat 06/LPJ/8/2024 yang ditetapkan di Gresik tanggal 29 Juli 2024 tentang laporan pertanggungjawaban panitia penerimaan penyembelihan, pendistribusian dan daging hewan kurban tahun 2024. Untuk tahun 2024 yaitu dengan susunan panitia Idul Adha dan Kurban, yaitu pelindungnya Bapak Ketua RW 8, penasihatnya Bapak Ketua Kandir, penasihatnya Bapak Muhammad Taufik, ketuanya Gus Aulia, dan seksi lainnya sudah tertera di laporan dan terkirim di grup penasihat kurban. Jadi kami lanjut ke poin-poinnya saja. Untuk mengenai uraian tugas dan jobdis masing-masing seksi kemarin sudah terlaksana dengan baik, yaitu terutama di seksi mulai dari penanggung jawab, yaitu bertanggung jawab tentang kurban dan bernasihat untuk selalu memberi nasihat dan memberi arahan kepada tamu panitia, dan ketua panitia itu melaksanakan dan memandu jalannya kegiatan Idul Kurban sudah terlaksana dengan baik. Untuk sekretaris semua sudah membuat edaran dan apa juga sudah terlaksana. Bendahara pengelolaan keuangan dan pengasian
pembelian korban juga terlaksana dengan baik. Seksi ibadah dan sholat id juga alhamdulillah juga sudah terlaksana dengan baik, walaupun sedikit ada kendala hujan dan pagi-pagi juga harus bersih-bersih air, tapi alhamdulillah pelaksanaan sholat ibadah juga berjalan dengan baik. Seksi penyembelihan alhamdulillah dengan adanya penambahan personil untuk timnya Pak Agus, alhamdulillah kemarin juga sudah berjalan dengan baik. Terima kasih Mas Iqbal yang sudah mampu untuk mengoordinir Karang Taruna yang selama ini sebelumnya itu Karang Taruna itu hanya dipandang datang ngopi diri-diri. Alhamdulillah kemarin sudah benar-benar dikoordinir Mas Iqbal bisa berjalan dengan lancar. Kami sebagai panitia tidak salah pilih untuk menunjuk Mas Iqbal sebagai koordinatornya Karang Taruna. Mudah-mudahan tahun depan Mas Iqbal bisa jadi ketua atau mengganti posisinya Pak Agus ini. Iqbal kali. Mas Iqbal. Nah itu untuk sesi penyembelihan kemarin juga sudah benar-benar tepat waktu yang direncanakan oleh Pak Agus. Dan sesi pengulitan Pak Rofi tidak hadir ya. Juga dikoordinir dengan bagus dan benar-benar pengulitannya itu sesuai dan tepat waktu untuk tahun ini. Karena alhamdulillah kemarin mendatangkan satu profesional pengulitan sapi itu Pak Edi Sapang. Alhamdulillah Pak Edi Sapang juga bekerja dengan sangat baik untuk mulai satu sapi dengan sapi berikutnya membuat jalan untuk pengulitan. Sesi pengulitan juga sudah sesi pencacahan daging dan balungan. Alhamdulillah untuk kemarin pencacahan daging dan balungan sudah terbantu dengan adanya alat pemotong balungan, walaupun dari awal itu agak trouble, alhamdulillah di pertengahan sampai akhir bisa sangat membantu pelan-pelan panitia. Terima kasih Pak Usman. Sekarang karena dok itu loh, kok lali mana? Untuk daging kemarin itu juga alhamdulillah dengan adanya pengkondisian daging untuk sebelum kurban, alhamdulillah juga berjalan dengan lancar dan benar-benar sempurna untuk pembagian daging ke sebelum kurban. Karena banyak tim-tim yang langsung untuk menangani langsung itu, untuk mengawasi langsung. Terima kasih untuk Pak Habibie. Dan kemarin juga ada ada itu dari untuk kambing, yang saya untuk kambing kemarin juga sesuai dengan kambingnya masing-masing, walaupun ada yang protes, Pak ini kok cilik sampelnya itu ya. Saya pernah kemarin sempat dijawil, Pak ini kok kecil. Terus itu yang jawab Pak Abdi, bukan saya, pancen kok dusnya cilik kok gitu, cilik ya, seperti itu. Jadi kemarin, tapi alhamdulillah sudah sesuai dengan punyanya masing-masing. Untuk lanjut untuk kemarin yang agak kemarin saya seperti itu. Kalau untuk jeroan kepala dan kaki kemarin jeroan itu juga itu karena saking cepatnya pengulitan. Jadi kemarin jeroan itu RT belum siap, akhirnya kan di tempat ada akhirnya pembagiannya itu bersamaan, dan banyak tempat-tempat ember kita itu yang mungkin katut itu belum kembali. Karena kemarin disiapkan gansing itu ya, sapi super itu kan jeroannya nggak cukup digansing. Akhirnya pakai ember yang hitam-hitam itu, embernya itu belum kembali ke sini. Itu hanya ini saya sampaikan, nanti daripada tahun berikutnya nanti ditanyakan ini embernya sing ireng-ireng nanti gitu. Ini saya sampaikan. Dan untuk kepala, alhamdulillah kemarin itu ada 6 sapi karena usulan dari kepala
usah bingung, kepala 6 sapi langsung dibagikan per RT karena di sini ada 6 RT. Kemarin sudah pas untuk kepala sapi langsung 6 RT, dan untuk kepala kambing per RT plus jeruan sapi, dan plus 1 jeruan kambing. Dan untuk kepala kambing kemarin kami bagi untuk mengganti, biasanya ketua takmir dapat kepala sapi, kemarin saya ganti yang lebih kecil biar membawanya ringan. Ketua panitia juga saya ganti yang lebih kecil. Hanya solusinya nih. Kosong bisa. Dan itu kemarin sudah saya bagi dari ketua-ketua dan ketua itu kalau kambingnya, karena yang 8 kambing, yang 1 kambing diminta sohibul kurban sendiri dari RT 19. Untuk kaki sapi kemarin ada yang 2 itu saya berikan ke ketua RW, ketua 1, ketua panitia 1, dan kaki sapi yang rusak, yaitu saking senengi ada mesin potong itu dipotong itu ada 7 kaki dari sapi itu saking senengnya sama ekornya itu ya, ekornya juga dipotong itu. Jadi totalnya ada kaki yang 7 itu dipotong. Malam minggu itu dari Palawan. saking senengnya nih. Untuk yang selanjutnya untuk alhamdulillah untuk seksi konsumsi kemarin dihandle seksi kewanitaan Masjid Anur, alhamdulillah bisa lancar dan makanan juga tidak kurang, bisa tercukupi semua, alhamdulillah. Yang penting kan itu bisa tercukupi dan ada kekurangannya. Dan target sebelumnya Dan target yang sebelum targetnya Pak Agus kemarin manti-manti, pokoknya sebelum itu sampai berapa bulan harus selesai. Alhamdulillah kemarin selesai. Dan untuk pembagian daging kemarin yang dimasak panitia konsumsi itu 15 kilo. Awalnya itu kan perjanjiannya 12 kilo sapi, 3 kilo kambing. Kemarin itu minta sapi semua 15 kilo. Dan untuk internal, untuk RT 16 itu ada 46 kantong. Itu dengan isi kantongnya itu 0,8. Sebetulnya awalnya itu saya timbangi 1 kiloan karena melihat kondisi pertengahan, melihat dapat 100 itu kondisi daging itu, terus akhirnya saya kurangi, jadi persetujuan dengan Pak Ketua Panitia dengan bapak-bapak yang lain disetujui 0,8. Jadi untuk RT 16 itu 46 kantong, RT 17 itu ada 60 kantong, 18 45, 19 42 kantong, 20 47 kantong, 21 32 kantong. Untuk security kemarin 6, kebersihan dan lingkungan itu 6. Untuk panitia operasional itu 180, itu 1 kiloan. Timbangan 1 kiloan itu 180. Terus untuk eksternal, yang eksternal kemarin itu hanya sedikit yang keluar itu daging yang istilahnya mangkiran. Daging istilahnya mangkiran itu ada Pak Abdi itu ada 8 kantong, Pak Eko itu ada 10 kantong, terus Pak Agus itu ada 6 kantong. Yang lain-lain ini ada 20, di sini ada 24 kantong. Itu itu daging yang campur. Itu ada daging yang lembutan, ada itu limpo, ada itu campur. Untuk pembagian sapi korban itu yang sapi super itu per orangnya itu 4 kilo. Yang sapi standar itu ada 3,5 kilo. Jadi sapi standar kemarin 28 orang kali 3,5 yaitu 98 kilo, yang supernya 14 kali 4 kilo 56 kilo. Itu untuk penerimaan
sapi hewan kurban total keseluruhan 16,5 kilo. Itu kalau tahun yang lalu itu 720 kilo, karena selisih satu sapi saya kira sudah standar, sudah pas pemakaiannya. Untuk pendistribusian daging kurban kambing yaitu total jumlah keseluruhan kemarin itu ada sekitar 108 kantong, yaitu untuk kemarin yang panitia itu sekitar 56 dan untuk bandut kemarin 37 dan untuk panti asuhan itu 15. Dan untuk pengkorban sekretariatan itu ada 8 orang, dan kemarin sawi itu benar-benar saya timbang yang besar itu 2,3 yang kecil itu 1,6. Kemarin benar-benar saya timbang jumlahnya segitu. Untuk karena kemarin pemisahan galungan dengan dagingnya itu banyak yang hanya dipotong, itu galungan itu disendirikan sekitar 14 kiloan itu hanya dipotong-potong galungan dan daging. Oke. Tadi untuk persepsi tadi sudah saya uraikan yang tadi. Tinggal untuk keuangan sekalian untuk inventaris ya. Nanti keuangan nanti bisa dijelaskan oleh Pak Agung sebagai bendahara. Sekalian untuk inventaris yang tersimpan di saya, yaitu timbangan manual itu dengan jumlahnya 2 itu rusak 1. Timbangan digital itu memang dari awal sudah rusak. Untuk ember yang punya inventaris ini ada 2 yang warna hijau, keranjangnya ada 5, jingkrik plastiknya itu ada 15, pecoknya yang ada 7, itu kembali 6, masih kurang 1. Gendu besarnya itu ada 4 buah, kembali 3, kurang 1, dan pisau kecilnya itu tinggal 1. Untuk tampar putih ada dan tampar besar semuanya ada lengkap. Untuk telenan daging itu yang tersimpan di masjid itu ada 7 buah. Untuk telenan galungan itu banyak yang awalnya itu 5, tinggal 5 itu sudah rusak nih. Untuk klem yang besi, klem yang untuk pembelian itu ada 3 sudah tersimpan. Besi cantololan itu yang tersimpan di saya, besi cantololan ada 7. Sepatu boot itu ada 5, yang tersimpan di saya ada 2. Yaitu inventaris yang tersimpan di saya, dan setiap tahun kami tawarkan untuk penyimpanan inventaris korban itu tetap di saya atau bergeser ganti siapa atau siapa yang sanggup untuk menyimpannya. Setiap tahun ini ini kan Pak, setiap tahun kan biasanya kan ditawarkan seperti itu. Pak petugasnya sopo yang penting penyimpanan ngomong aja. Aman. Iya, lanjut. Itu untuk berikutnya untuk laporan keuangan itu mungkin dengan laporan saya tadi mungkin ada pertanyaan sebelum dilanjutkan ke laporan keuangan. Mungkin ada pertanyaan terkait laporan secara global dari Bapak Pujiono selaku sekretaris. Mungkin monggo. Cara pertanyaan jelas kok. Kalau cepat langsung dilanjut ke keuangan. Sing bilang berapa? Sudah tadi, sudah tak bacakan.
Yang peralatan itu. Simpenan aja. Si penting kan masih tempat penyimpanan dengan baik ya disimpan aja. Tadi sapi 8 Sapinya, nah, sapinya 600. 616. Kambingnya 8 itu 8,9. dagingnya loh. Dagingnya Dagingnya pada kita mulai daging. Kambing rata-rata seperti itu. 100 kilo. Kalau dengan dibandingkan dengan tahun lalu itu memang pas selisihnya, karena selisih satu sapi dia 100-an, ya 100 kiloan selisih, sudah pas. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Terus saya sampaikan terkait Untuk keuangan panitia bukan tahun 2004. Alhamdulillah kami dikasih amanah untuk pengelolaan keuangan. Saya sampaikan terima kasih kepada ketua tahmir karena terkait kepanitiaan Kurban tahun 2024 kita mendapatkan subsidi dari masjid ya, sebesar 3 juta. Yang pertama 1 juta untuk operasional kegiatan kurban, dan yang kedua adalah 2 juta untuk pengadaan mesin potong tulang yang saat ini bisa kita saksikan sudah beli mesin potong yang kita beli. Atau mau besok lagi kita Saya lanjutkan bahwa untuk pemasukan terkait keuangan yang saya terima adalah sebesar Rp138.400.000 dengan rincian 1 subsidi dari masjid sebesar 3 juta, yang ketiga ada sumbangan baik dari jamaah Masjid An-Nur maupun dari eksternal yang ada 500.000, dan ada infak untuk kurban kambing 5 orang sebesar 500.000. Yang mungkin ada tanya dari para bapak-bapak bahwa kemarin jumlah kambing ada 8, tapi yang masuk 5, karena memang kemarin kita nggak memaksa terkait infak untuk operasional kambing. Dari kemarin yang kami terima adalah 5, tapi 500.000. Terus terkait pemasukan iuran dengan sapi, namanya ada 6 sapi, 2 sapi super dan 4 sapi standar. Ya, terkait 2 sapi super dengan nilai 50.400.000 2 sapi super, dan untuk 4 sapi standar 84 juta. Di total yang kami terima adalah 138.400.000 rupiah. Terus dilanjut terkait pengeluaran. Untuk pengeluaran kemarin kita untuk membayar pembelian sapi 2 sapi super itu 1 ekornya 24 juta, totalnya 48 juta. Terkait pembelian 4 sapi standar 20 juta, totalnya 80 juta rupiah. Terus terkait lain-lain adalah operasional, totalnya untuk pengeluaran 137.282.000 rupiah. Jadi masih ada sisa saldo sebesar 1.118.000 rupiah. Nah ini nanti
kami akan serahkan kepada takmir masjid melalui bendahara takmir sebesar 101.118.000 rupiah. Dan perlu saya sampaikan bahwasannya pengelolaan keuangan panitia kurban mulai zamannya Gus Zainal sampai tahun ini kita nggak ada istilahnya itu campur, jadi nggak kas masjid ada sendiri, kas atau pengelolaan kurban tersendiri, jadi nggak campur. Mulai tahun yang saya pegang nggak ada campur. Jadi saya sampaikan juga tadi di masjid ada 2 rekening. Dari satu rekening untuk kas masjid yang sudah saya serahkan pada saat pelantikan pertama, saya serahkan ke bendahara, dan yang kedua adalah rekening terkait tabungan kurban. Memang untuk yang kurban ini belum saya serahkan ke pihak takmir masjid karena memang saya masih punya tabungan, bahwasanya ada beberapa jamaah yang memang nabung di tabungan kurban. Nah ini kemarin ada sekitar 3 untuk yang tabungan. Nah ini mungkin nanti ikut dilanjut terkait untuk tabungan kurban. Memang belum maksimal sih ini untuk tabungan kurban, tapi minimal kita sudah punya pegangan buat 3 kurban. Kalau memang nanti bisa setelah ini masih ada pembubaran panitia dan akan sekali alangkah baiknya bisa lebih enak, lebih leluasa, mungkin lebih maksimal untuk mengumpulkan para pengurban di tahun depan. Dan perlu saya sampaikan juga untuk tabungan kurban ini juga saya tutup untuk untuk lebih enak dan lebih transparan. Ya lebih transparansi, nanti biar ada nggak campur keuangan masjid, keuangan kurban. Nah ini nanti juga saya sampaikan, saya serahkan Pak Ketua Takmir. Nanti ada uang 1.118.000 nanti mau diterima. Dan itu tabungan juga sudah saya tutup Pak, mohon maaf. Tapi sudah saya siapkan, barangkali nanti Bapak berkenan, saya siapkan. Saya kemarin juga ke BSI, kalau berkenan monggo ini nanti sudah bisa dibukakan langsung. Jadi saya juga mau lepas tapi saya siapkan sih. Tapi kalau berkenan sih, kalau bisa langsung dibukakan. Kalau berkenan dilanjutkan gimana? Tapi dengan catatan bukan saya Pak. Itu sih terkait untuk kurban. Kalau ada pertanyaan monggo saya sampaikan. Terus mungkin saya juga sekalian saya sampaikan juga terkait rekening masjid yang masih ada di rekening BSI Bank Syariah Indonesia. Ini juga saya tutup Pak, dan juga saya sampaikan, saya serahkan ke Ketua Takmir melalui bendahara takmir. Monggo nanti dibuka kembali bisa saya bawakan pembukaan di BSI. Ini gampang kok, tinggal nanti aja nanti saya serahkan, atau nanti bila perlu kita panggil dari pihak BSI ke masjid juga bisa. Sementara itu barangkali nanti ada pertanyaan saya siap. Monggo terkait laporan keuangan, mungkin ada yang bertanya, silakan. Monggo. Tadi disampaikan subsidi masjid ya? Ya. Itu pinjaman apa subsidi maksudnya? Subsidi. Berarti memang masjid ngasih gitu? Iya. Sebenarnya secara, maaf saya harus ngomong secara fikih ya. Iya, silakan. Dimana kalau setiap kurban semua biaya operasional dari sohibul kurban itu murni berasal dari si kurban itu sendiri. Makanya kenapa selama ini kita beli sapi, umpama kita budget dengan harga 20 lah kasarannya, kita belinya itu di bawah 20, kita tentukan berapa biaya operasional, kita hitung. Karena memang ketentuannya itu orang berkorban itu ya uang-uang sendiri, mulai dari penyembelihan, pembagaian, atau minta tolong orang, atau dengan sendirinya, itu memang murni. Sementara masjid, ini dana yang masuk ke kas masjid
itu nggak ada istilah kok orang akad mau infak itu untuk kepanitiaan itu. Makanya ini sangat rancu, termasuk kemarin yang sempat saya pertanyakan itu, panitia mengadakan barang untuk membeli peralatan kurban. Jadi dengan kata lain, kalau memang ada sisa kas masjid atau sisa dana korban, mau nggak mau kita harus mencicil untuk mengembalikan uang yang telah kita pakai. Itu harusnya. Akadnya seperti itu. Karena memang dana masjid ada dana masjid, sementara tidak ada hubungan sebenarnya. Cuma kita itu di negara Indonesia yang memang terlalu arif. Dengan kata lain, kalau kita sedikit bicara tentang sejarah ya, orang kurban ini kan aturannya kan sudah jelas. Nah cuma memang kalau di Indonesia itu dulu kan orang yang nyembelih, atau apalagi di zaman bapak-bapak kita, sedaya mbak-mbak kita niku nek nyembelih kan gak gampang, gak kabeh wong iso kaya saiki. Dadi mesti melayune nang Pak Mudin. Nah Pak Mudin niku kan panjenengan nggone nduk masjid. Akhirnya terus maksudnya identik kalau kurban itu ke masjid gitu loh. Cuma meluruskan, Bapak itu mengklirkan saja, memahamkan saja. Terus yang kedua, kepanitiaan ini memang yang ada kan cuma di Indonesia, ada panitia Idul Kurban, panitia cembelihan. Terus ada lagi sekarang inovasi yang baru, ada kurban gabungan. Ini kan semuanya Indonesia gitu loh. Kalau kita ke negara-negara lain ya nggak ada. Tapi kan ya itu tadi kembali, kalau fakirnya kan ya nek kabeh ku memang gak iso dilakoni. Nek kaidah kan gitu, ya ojo ditinggal kabeh. Dengan kata lain seperti ini, kita membuat anggaran atau biaya operasional tingkatannya kresek, rokoknya sing wangi, makan, terus apa itu biaya operasional aja kita mintakan sama Idul Kurban. Kenapa dengan uang yang puluhan juta kita berikan dengan cuma-cuma itu loh? Kebaliknya kan seperti itu. Lah kenapa nggak kresek atau jatah rokok sing panitia itu disuplai kabeh karo panitia? Nek panjini memang gak apa-apa gitu loh. Kok malah sing enteng-enteng dijalukno Sohibul Kurban, barang sing larang disumbang. Ini kan sama dengan kita naik haji tapi minta fasilitas untuk dibikin paspor, digelekno pesawat. Jadi saya secara ya maaf, saya bukan apa itu ya baik juga sih, cuma maksudnya kita itu harus ya tetap inovasi atau apa itu harus tetap ada hukum-hukum yang tetap kita jalankan sesuai rumusnya gitu. Oke. Mungkin sebelum saya menjawab ya, mungkin dari penasihat mungkin bisa memberikan arahan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang didasari kehati-hatian. Tapi jangan sampai menjadikan malam hari ini gulai itu menjadi tidak nikmat lagi. Jadi saya kemarin juga berpikir yang sama. Tapi kita ini di sini, ini bukan orang-orang yang ahli fikih. Salah satu yang menjadi patokan kita adalah rapat-rapat sebelumnya, panitia-panitia sebelumnya. Ketika di zaman sebelumnya itu kita memiliki penasehat yang namanya Ustadz Misnari. Ketika kita melakukan hal-hal besar, itu berkonsultasi kepada beliau. Satu hal yang waktu itu saya eksekusi dan saya masih ingat, beliau tidak setuju kalau pembelian pisau yang harganya itu di atas 1 juta
itu diambilkan dari dana operasional, sehingga pisau bisa dilihat di catatan laporan pertanggungjawaban pengurus di saat itu diambilkan dari kas masjid. Ya, saya masih ingat itu. Pisau itu karena besar maka diambilkan dari kas masjid, sehingga apa? Operasional para sohibul korban itu hanya berkisar seperti yang disampaikan Pak Hakim tadi, kresek dan hal kecil, peralatan-peralatan kecil untuk mendukung yang bisa terselenggaranya acara ini. Tapi yang besar itu akan menjadi inventaris masjid, sehingga waktu itu diputuskan untuk ngambil kas masjid. Itu satu. Kalau saya lihat di sini istilahnya subsidi atau sumbangan, itu kalau saya cross check kan kok kebetulan subsidinya 2 juta, harga pembeliannya itu ya kok pas 2 juta, subsidinya 3 juta ya. Subsidi Masjid An-Nur pelaksanaan korban 1 juta, subsidi ya 3 juta. Kemudian ini ada sisa saldo 1 juta 118. Saya sepakat dengan usulnya Pak Hakim. Jadi semua saldo ini akan dikembalikan ke masjid, sehingga kloplah urusan kalau dikatakan itu pinjam, maka itu sudah kembali kepada masjid. Kalau dikatakan itu tidak pinjam, maka ini menjadi inventaris masjid, bukan inventaris panitia. Gitu. Karena panitia kita sifatnya temporer, sifatnya itu selesai dibubarkan, Beda kalau panitia ini sifatnya kelembagaan, maka itu akan ketika dibeli ini akan menjadi inventaris lembaga. Lembaga itu seperti Ormas, TPQ, itu kelembagaan. Kalau panitia korban sifatnya kelembagaan, maka inventaris ini menjadi milik lembaga. Lembaga itu otonom, bisa ngatur dirinya sendiri. Masjid hanya mengarahkan untuk pelaksanaannya. Jadi itu yang bisa disampaikan sepanjang pengetahuan yang kami miliki. Jadi insya Allah secara fikih nanti bisa dikaji kembali dengan orang-orang yang lebih ahli, karena meskipun saya ini didapuk penasehat, ilmu fikihnya itu harus sowan dulu ke Ustadz Misnari. Kira-kira begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah sedikit, ini kan belum jelaskan. Jadi memang seperti itu. Tadi Pak Agung kan bilang apa? Kita punya 2 tabungan yang terpisah toh. Satu memang tabungan kas masjid, satu lagi kas tabungan Idul Kurban. Gitu Pak. Ya. Nah, itu kan memang bagus itu. Nah, kita itu yang terlalu terobsesi. Mesti ini nabung bisa lah. Tabungan kepanitiaan ini yang bisa kita wariskan untuk panitia-panitia berikutnya, sehingga kita bisa beli apa gitu loh. Jadi kalau ini nanti tetap masjid, masjid berarti mana panitia itu dunia wong bayar. Nah masjid ini, aku nyewa mesin berarti piro organis mesin kayak pemakaian gitu. Tapi kalau memang kita itu mau sedikit bersabar, ya itu tadi sudah benar, itu kita buat tabungan untuk kas panitia Idul Kurban, tabungan kas masjid. Jadi dengan kata lain, kalau memang tabungan kas kepanitiaan ini sudah benar-benar sudah mencukupi, itu nanti bisa untuk menyembah income ke masjid itu sendiri, bukan masjid yang rugi karena harus keluar uang untuk membiayai orang berkorban, tapi orang berkorban itu bisa berinfak ke masjid. Itu setuju? Ini harus kita mulai ubah pemahaman seperti ini. Karena kita kembali ke dasar bahwa korban itu memang hak pribadi. Bahkan ada yang kalau kita
ada sohibul kurban itu yang korban secara nazar, itu haram hukumnya makan daging korban itu sendiri. Beda loh. Jadi ada dua unsur, satu korban yang wajib istilahnya nazar, dua korban sunnah. Kalau korban nazar ini sang sohibul kurban tidak boleh makan daging kurban itu sendiri. Jadi saya cuma berharap mudah-mudahan panitia-panitia selanjutnya bisa melunasi utang-utang yang telah dipakai untuk kepentingan Idul Kurban ke kas masjid itu sendiri. Saya boleh ngomong. Sedikit menambahi Pak Asul, ini terkait dengan tadi masalah nazar itu ya, Pak Hakim menyinggung karena menyinggung masalah nazar. Jadi saya juga teringat dengan guru saya sendiri. Artinya begini, tahun ini pembagian daging untuk sohibul kurban dari masing-masing hewannya Pak, sudah terrealisasi. Nah itu pengalaman saya sih, khawatir ini sebetulnya bisa ditukar-tukar saja, karena itu yang tadi disampaikan Pak Hakim, nazar itu kan nggak boleh makan. Tapi bila dikasih daging dari korban lain mungkin boleh, karena kan bukan hewan kurbannya. Jadi dulu guru ngaji saya itu seperti itu, di pasar korban itu ada 7 ekor kambing, ditukar-tukar kambing satu dengan kambing yang lain. Kambing nomor 1 dikasihkan ke korban nomor 2. Begitupun seterusnya. Jadi masing-masing itu memakan hewan kurbannya dari hewan kurban lain, bukan hewan kurbannya. Dikhawatirkan kurban beliau ini atau hewan kurban sohibul kurban ini ada yang mempunyai niat nazar gitu, khawatirnya. Jadi ya untuk tahun ini nggak apa-apa lah kita coba. Untuk tahun-tahun depan kita menjaga hal ini. Jadi biar semuanya bisa menikmati hidup dengan halal dan sah. Terima kasih. Dari awal kan saya sudah siapkan kaidah begini ya. Kalau tidak bisa melaksanakan semuanya, ya belajar lah. Ya maksudnya ojo ditinggal kabeh. Jadi dengan kata lain koyok kita ini sudah tradisi kepala terus mari menurut dipakai satu RT nama jumlah per RT itu beda kok. Nah ini aku dihitung adil-adilan RT selikur oleh sak kepala, RT 17 oleh sak kepala jelas sak kira serugi to. Wong RT wong swida RT ini Pak Zainal mek 30. Adil kan adil apa enggak? Nah tapi kan bisa kita nanti selama ini kita jarang sih antara panitia terus panitia berkomunikasi langsung kepada sohibul kurban, mengakadkan misalnya gini, Pak kurban ini kira gini 1 juta totalnya, niki kenging biaya operasional sak menten, nah sak menten niki kini onten sisai melebet kas damel kepanitiaan besok, Pak ini makan-makan biasanya tetap ada di lingkungan kita, lah kulon pun ikhlase, bila niki per undas niki dibagi ke sana. Jadi selama ini kita itu ya maaf, amin saya Bu, panitia ini seolah-olah yang berkorban. Jadi kebijakan apapun yang kita ambil itu koyok kita sing berkorban tadi, sing korban dewe itu apa jadi panitia. Jadi ini harus istilah komunikasi dengan ahli korban ini harus untuk kedepannya kita lebih jelaskan secara gamblang lah, biar tidak ada kejanggalan atau apa itu genengan kok nunggu ini hati. Ya, terima kasih masukannya. Oke, menanggapi sedikit saja. Yang jelas perlu saya pertanyakan pada umum. Panitia ini di bagian masjid atau bukan? Di luar atau di dalam? Dalam. Wajar tidak kalau sekiranya seorang anak merepotkan bapaknya dan membawa atas nama juga bapaknya. Ibarat anak ini repot dalam satu rumah ini katakanlah ada beberapa anak. Misalkan anak pertama punya hajat, gitu. Dia tetap menempati rumah tersebut. Anak kedua, ketiga dan seterusnya juga punya hajat. Otomatis membawa nama kepala keluarga ataupun juga nama rumah tersebut. Kira-kira kalau orang tua ini ikut kebebanan untuk membantu anak, wajar nggak? Wajar gitu. Karena ini kepanitiaan juga ada di dalam naungan Masjid An-Nur, otomatis kalau kita merepotkan, ini kategorinya juga wajar.
Artinya kita juga tidak menyalahi karena kita ngati-hati, sehingga kita open, belinya berapa yuk seharga itu. Kita tidak ada kepentingan niatan masuk pribadi, tidak ada. Ini tak tegaskan, kita tidak ada. Mungkin di sini yang sudah tak bocori malah justru Bapak Penasehat. Kita mengupayakan untuk membantu masalah manajemennya, bahkan juga bagaimana kita mencari suplai-suplai yang lain untuk bisa membantu kepanitiaan. Suatu contoh agar tidak semuanya menghabiskan dana operasional, kayak katakanlah rokok ataupun juga kaos ini kita murni malah dapat sponsor, artinya bantuan. Bahkan di ibu-ibu pun kita juga banyak terima kasih, karena seharusnya beliau ini ada kekurangan di dalam laporannya, namun ternyata karena dibantu donatur akhirnya ada sisa yang dari tim konsumsi, meskipun tidak banyak, hanya 10.200 sisanya. Tapi tetap kita karena ngati-hati, sekecil apapun semua kita dokumentasikan, arsipkan supaya nanti untuk apa? Karena kita panitia ini juga dari masjid, apa-apa nanti kita semuanya kembali ke masjid lagi. Artinya baik barang inventaris. Suatu contoh begini, di tahun-tahun sebelumnya kita beli pisau, bahkan nilainya itu sampai 2,5 juta. Kenapa nggak ada yang mempermasalahkan? Karena apa? Ini adalah inventaris tetap miliknya masjid, bukan milik panitia. Kembali lagi, di tahun ini kita merealisasikan, ini bukan program saya, ngapunten, program dari tahun-tahun sebelumnya mengusulkan supaya lebih cepat, karena di lapangan ini ada kendala. Kita bagaimana bisa mengatasi supaya dan selesai sebelum duhur. Makanya kita mencoba, ini kita realisasikan. Artinya di situ kita mencoba mengatasi permasalahan atau kekurangan dari panitia-panitia sebelumnya. Nah, usulan panjenengan ini kita senang. Kenapa? Secara unsur fikirnya tambah bagus. Artinya ke depan, ayo nanti siapapun yang menjabat panitia, hal-hal tersebut nanti ditingkatkan lagi. Jadi di sini kita sangat senang karena saling melengkapi. Itulah fungsinya, seperti itu. Jadi di malam hari ini mungkin Bapak Penasehat nanti bisa juga menyampaikan, tapi nanti di lain-lain, karena ini masih terkait dengan bidang keuangan. Kira-kira begitu Bapak Hakim. Saya terima kasih atas masukan-masukannya, dan di sini memang yang perlu pesan moral tak sampaikan, kita benar-benar open apa adanya, tidak ada unsur kepentingan sama sekali. Dan terus kenapa kita berani live kan juga, karena memang kita mboten ada akus-akusan, murni lillahi ta'ala, kita ini relawan. Seperti halnya apakah Sohibul Kurban mayoritas, meskipun tidak semuanya, karena kita tim kan tidak satu orang. Nggak mungkin saya bisa mengcover seorang diri. Saya butuh bantuan dari seluruh panitia. Misalkan panjenengan yang kita pasrai bagian siar marketing, ini saya terima kasih, sehingga alhamdulillah sampai dengan malam hari ini terkumpul sampai dengan 6 ekor sapi. Ini kita terima kasih, tanpa dibantu bagian siar dan marketing untuk menambah jumlah daripada Sohibul Kurban yang bisa percaya untuk berkorban di Masjid An-Nur. Tentunya kita panitia kalau seorang diri nggak mungkin mampu. Nah, itulah fungsinya kebersamaan seluruh elemen di panitia. Bidangnya apa semuanya bisa saling melengkapi, seperti itu. Maka dari itu saya juga terima kasih sekali karena sudah dibantu, terutama khususan bidang siar dan marketing, sehingga kita di saat kita genting kesulitan, ini jumlah pengorbannya kurang, ini selalu dibantu terus, kita juga terima kasih. Mungkin itu, moga-moga jawaban dalam melengkapi mawon. Terima kasih. Mungkin Bapak Ageng bisa dilanjut, monggo. Atau mungkin ada tambahan? Ada tambahan Pak. Ini yang justru yang paling penting. Tadi sampaikan oleh Pak Hakim adalah kita harus melunasi hutang. Saya sebagai yang diamanahkan terkait apa itu keuangan ya, laporan keuangan ya, saya siap bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan terkait keuangan ini. Misal satu tadi yang disampaikan terkait subsidi. Kalau subsidi itu ada sisa 1 juta lebih ya, bisa kita serahkan nanti. Terkait untuk mesin yang nilainya 2 juta, kalaupun memang nggak diterima, kami siap Pak untuk mengembalikan. Nah, itu nanti bisa kita simpan. Saya tidak memperpanjang. Saya hanya mengingin saja. Dengan kan sampaikan. Kita masih punya hutang, nah isi saya siapkan. Kalau memang ini nggak diterima terkait apa itu mesin, saya siap untuk mengembalikan Pak uangnya Pak. Tapi nanti mesin saya harus saya bawa. Tapi kalau memang tetap diterima oleh masjid,
monggo buat inventaris itu yang menjadi ganjaran saya. Kalau memang diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, saya siap untuk mempertanggungjawabkan. Terima kasih Pak. Jadi begini, untuk biar semuanya clear, kita juga dalam sebuah tim harus saling melengkapi. Jadi untuk saldo yang saat ini sebesar 1.118 Pak Bung ya, itu nanti kita akadkan sebagai pengganti pembelian mesin. Adapun kekurangannya nanti kita mencoba untuk tahun depan, bila ada saldo lagi itu nanti kita gunakan lagi. Jadi nanti mesin itu tetap menjadi inventaris masjid, karena biar bagaimanapun dari segi yang disampaikan Pak Hakim tadi untuk videonya, biar kita selaku panitia juga tidak membebani kas masjid, biar kas masjid nggak keluar. Jadi kira-kira akadnya seperti itu aja Pak. Jadi biar nggak ada saling mengata. Terima kasih. Jadi kulon ini boten ngurusi sampai yang niki sak menten tuku sak. Kulon iki nek ngaran tok korban iku biaya pribadi Pak Agung. Dadi nek gawe duit masjid, nek ana sisa ya disaut kok duit korban. Jadi bukan kok saya itu mempertanyakan ini habis berapa ini, enggak. Saya ini cuma meluruskan secara kaidah. Ngoten lho. Dadi mboten mikiri oh tak kayak tuku ini enggak. Ya, cuma saya ini menjalurkan mawon. Ngoten lho. Makanya ngene. Pak Sarta setuju ini menjadi inventaris masjid apa tidak? Ya, setuju. Pak Hakim ini menjadi inventaris masjid, setuju apa enggak? Panitia masjid tadi dengan Enggak, kata masjid, bukan panitia, masjid, punya masjid. Ini menjadi inventaris masjid. Ini setuju apa Nanti akan tidak? dipinjamkan lagi ke panitia. Artinya nanti kalau panitia itu butuh, takmir itu bisa meminjamkan atau bisa menyewakan. Nek dianggap duduk anaknya mau, atau ya ini sampean jangan kok kulon. enggak. Takut aku tuh kayak, ya tetap mau aku. Ya berarti kan podo ya. Enggak masalah. Ora setuju. Enggak setuju. Mulia enggak setuju. Nah, itu aku tetap isiku wong sing tak pelajari mulu gak setuju. Jadi tetap jadi beban panitia. Untuk yang maksudnya ini mau jadi beban. Ngene lho maksudnya. Cek clear. Ustaz iki ke podo kabeh. Nek iki jadi beban panitia, ya ini menjadi inventaris panitia. Maka panitia ini akan membawa mesin itu. Panitia ini dibubarkan apa enggak? Kan ngono. Nah ini menjadi masjid, panitia ini sudah dibubarkan. Nah ini milik panitia. Sakarpe panitia loh. Panitia mau ngedol mana atau enggak masalah. Gitu. Tapi nah ini milik masjid, tidak ada istilah hutang. Karena uang 2 juta, 3 juta tadi plus 1 juta, wes masjid selesai. Nggak ada nyicil tahun ngarep ini nggak ada. Tahun ini sudah klop, gitu. Lebih 118 malah. Jadi panitia ini balik untuk masjid itu 118. Enggak, mau mau jadi 3 juta. Klop, terus kanduin tanggungan. Untuk maksudnya mungkin bisa, tapi untuk yang bisa 1 juta tadi itu kan itu ada sisa saldo. Iya. Harus balikan semuanya dikembalikan ke masjid. Semuanya. Yang masjid tak mengangkat panitia itu berarti sisa berapa? 1 juta berapa? Ini sudah saya siap Sendiri itu beda. Beda itu hanya mengkolet wong nabung. Sekarang sisa panitia tadi berapa? 1 juta 118. Berarti itu yang merupakan tabungan itu 18 toh. Bedakan sekarang gitu. Seperti yang sekarang Pak Agus tadi tidak ada tabungan untuk korban sendiri. Pak, izin Pak, terkait tabungan sudah selesai Pak, sudah ada tabungan. Saya sudah habis juta kemarin. Itu sudah ada tabungan untuk yang kemarin. Yang kemarin. Tahun ini sisa. Sisanya ini kan sisa operasional. Bisa tahun ini bisa. Ini tabungan bukan tabungan panitia. Panitia. Tabungan sohibul korban. Berarti itu tabungan ini sing korban ngati. Iya. Oh, no maksudnya. Are you understand? Yes. Yes. You ready? Deal ya. Sudir. Terima ya.
Berarti mau kita kasihkan ini. Sedikit Ngopi ya? tadi kan Pak Sarito menyampaikan masalah nazar. Jadi di tahun ini sebenarnya ada masukan juga kenapa kok akhirnya kok dibagikan. Saya kan termasuk juga kolektif untuk RT 16. Dari beberapa yang berkorban itu menyampaikan, Pak, iso enggak dagingku itu teko sapi kurban. Seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, di tahun sebelumnya itu juga ada masukan dari luar, kok dagingnya sing dibagi soal kurban itu kok dicampur gitu. Lah aku dagingku padahal duduk segitu. Nah itu ternyata mungkin apakah itu ada fikih sendiri atau apa sendiri? Karena yang dijelaskan nazar tadi kan di satu sisi di nazar, tapi di soal kurban ini kan belum dibahas gitu, belum disampaikan. Nah, Sebetulnya sudah sesuai dengan praktek panitia sekarang untuk pembagian sebagai kurban. Yang tadi saya sampaikan itu khawatir ada niatan dari sekarang tahun depan saya mau berkurban. Nah, itu akan itu sudah merupakan niatan untuk bernazar gitu. Khawatirkan untuk bagian tersebut kembali lagi ke saya, jadi itu. Tapi ya nggak apa-apa sih, itu nanti kita evaluasi sambil berjalan. artinya mungkin kalau yang khusus ya, catatan khusus untuk yang nazar, nanti dari tim panitia yang khusus itu bisa menanyakan langsung ya ke Sohibul Kurban ini termasuk nazar atau tidak. Ya. Untuk menjaga hal-hal yang jangan sampai Ya. Karena nanti kalau tahun depan dibalik lagi di silang-silang nanti jadi masalah komunikasi saja nanti. Soalnya di Indonesia tak ada sapi gabunganku. Surabaya gak ono kode Di ono. Niki simbolisnya untuk mesin sudah clear nggih. Clear. Nah, untuk simbolisnya jadi daripada kalau megang mesin ini kan wabot nggih. Jadi ini simbolisnya niki kita serahkan nggih kepada Bapak Sarina selaku pihak ketakmiran. berdiri Pak. Ini bab penyerahan ya, langsung ya. Wis langsung Formalitasnya. Salaman. Di atas ya. Oke. Jadi kalau aku nyimpen kertas itu sih Iya. di sini lampu ya. Ayo penyerahan berikutnya. Penyerahan berikutnya. Satu Oh, bendera. bendera kalau bendera sini bendera dengan bendera. Mau kate mangan dhewe. Ngaten kan? Aku nanti Pak Dipi. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Temen. Satu lagi Pak. Satu lagi. Ini sing apa? Tabung apa? Bukan, ini yang kas masjid. Ya. Saya jangan dulu. Ini saya sampaikan amanah ya. Dari ini kebetulan Gus Alia ini kan banyak temennya. Ini ada relasi dari Gus Aulia karena ya beliau nyampaikan berjuang di An-Nur, nyampaikan di Grand Nganti, apalagi sebagai ketua panitia korban, kemudian dititipi Pak untuk Masjid An-Nur. Dari Nilainya 1,5 juta. Nggih. Bantuan dari rekan Polda Jatim. Kita sampaikan. Jadi foto dong. Darah. Foto benar. Satu, dua. Aku jangan Pak Puji. Gak penting Pak Puji. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya baru Mas. Oke, Barangnya ya.
Kalau masih kumpul saya itu. Siap nabung ada. Siap beli. Siap beli ya Pak. Sana sing tekok. Tekok ya. Pak kali Pak. Saya itu minimalis. Demikian tadi LPJ dari Sekretaris Jasa Udara. Mungkin ini juga merangkap untuk untuk acara keempat kelima ya, evaluasi dan serah terima dan lain-lain hari sudah ada selesai. Dan untuk yang acara berikutnya yaitu pembubaran panitia. Monggo Bapak Sri. Jadi ada kamar tadi 10 berapapun Tambahan terakhir gini ya. Terima kasih. Jadi tambahan evaluasi satu, ini nggak seberapa penting, tapi memang disampaikan Pak RW. Saya hanya menyampaikan terkait satu masalah apa sampai-sampainya Pak Paulus. Jadi ketika ada infak dari warga non-muslim kemudian masuk dalam laporan kemarin karena masuk dalam share-sharean, maka Sohibul Kurban itu menjadi ragu-ragu, khawatir bahwa sebagian dana operasional korban itu dibiayai dari non-muslim. Ini masukan dari Pak RW, sehingga supaya nggak mengkhawatirkan yang begitu. Kalau ada non muslim masuknya langsung ke masjid saja, infak seperti biasanya. Tapi kalau disebut infak korban itu Pak RW memberikan masukan dari orang yang menyampaikan itu. Fikihnya ya opo, ditapakin ngono barang. Untungnya Pak RW gak ngerti tadi kan dijawab. Itu gini Pak Taufik, sebelumnya Bu Wirani itu kan tanya, itu sebetulnya ingin berkorban untuk bapaknya. Bapaknya itu kan Islam, murid Islam. Tapi tidak kuat tahun ini, aku kayak infak kayak. Jadi sumbangan itu untuk bapaknya yang Islam. Namanya jangan Pak Paulus, namanya bapaknya saja. Kalau almarhum terus almarhum bapaknya, supaya tidak menimbulkan kegelisahan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin karena ini laporan ini bisa dipelajari oleh adik-adik kita nanti, maka seyogyanya nanti itu seksinya juga lengkap. Kebetulan seksi yang tidak ada ini seksi pembelian. Meskipun teknik pembeliannya ke orang yang sama, tapi seksinya harus ada, harus tercantum di situ. Sehingga Pak yang mempertanggungjawabkan nanti adalah seksinya. Seksinya siapa? Nanti diberikan masukan mau ke sana, ke sini, itu tidak ada masalah sepanjang nanti ada seksinya. Itu dua masukan. Yang terakhir apresiasi, alhamdulillah bahwa tahun ini saya ngecek Pak, di hampir seluruh masjid itu mengalami penurunan, tapi di Masjid An-Nur tidak ada penurunan. Ini terjadi sama seperti ketika selesai corona, di hampir semua masjid itu korban menurun karena kasus corona, tapi di Masjid An-Nur malah meningkat waktu itu. Mudah-mudahan ini menjadi tanda bahwa Masjid An-Nur, warga perumahan Green Menganti, kehidupannya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum panitia korban ini dibubarkan, terlebih dahulu kami akan mengevaluasi seluruh kegiatan terkait dengan Idul Adha, mulai dari takbir keliling, sholat Idul Adha, dan penyembelihan hewan kurban sampai pendistribusiannya. Takbir keliling dilaksanakan oleh sepenuhnya Remas dan bekerja sama dengan lembaga Taman Pendidikan Al-Quran. Dibilang 95% sukses.
Namun yang perlu menjadi catatan di sini adalah mengenai rute. Ternyata dari sekian banyak masyarakat itu antusias sekali menunggu dilewati jalannya. Bener tak? Bener ya? Ada yang sudah siap video tapi nggak lewat, merasa kecewa. Mengecewakan, 5% mengecewakan. Jadi itu. Jadi nanti evaluasi ke tahun-tahun depan, tolong nanti rute bisa dikelilingi semua setiap gang. Karena bisa jadi. Terus, namanya juga evaluasi. Karena ini dari antusias warga. Iya. Antusias warga. Siapa tahu tiap gang nanti menyediakan sesuatu buat kalian, macam takbir, kan dulu. Sebentar. Itu adalah evaluasinya. Nanti dari seluruh kegiatan dan terima kasih bisa dilaksanakan dengan baik. Kira-kira seperti itu. Yang kedua mengenai sholat Idul Adha juga terbilang sukses. Kemarin Bidang Muhammadiyah mendatangkan khotib dan imamnya sangat tepat sekali. Terbukti dengan khotbah beliau disampaikan tidak ada suara anak kecil pun yang terdengar, semuanya dia mendengarkan dengan hikmat. Ada sedikit evaluasi sebenarnya Pak kesiapan sholat Idul Adha. Yang menyiapkan, Ya, yang menyiapkan di malamnya itu nggak ada. Jadi itu kayak perlu dievaluasi tahun depan itu. Sertifikat. Oke, sebetulnya itu sudah ada seksi perlengkapan dari ketakmiran, harusnya sikap. Nggak muncul. Yang mengerjakan korban. Ya, jadi nanti bisa evaluasinya di situ ya. Nanti kita persiapkan lagi kurang kekurangannya. Terus dari kepanitiaan sendiri itu catatan yang paling menonjol adalah pelaksanaan penyembelihan itu tahun ini dinilai sudah sangat maksimal dan sudah sangat bagus, cepat sekali. Bahkan sebelum zuhur azan itu pencacahan sudah hampir selesai sampai dengan pengepakan, tinggal pendistribusiannya itu setelah dilakukan. Alhamdulillah, jadi ada peningkatan itu. Namun mungkin juga ada kekurangan yang mungkin banyak sekali menjadi sorotan. Nanti barangkali nanti Gus Aulia juga tahun depan dipercaya lagi untuk penyediaan hewan kurban. Kalau nanti ini menjadi evaluasi bahwa untuk hewan kurban harus betul-betul diperhatikan Gus, dengan kualitas hewan kurban itu sendiri. Karena penjual hewan kurban itu kan tidak satu, banyak, nanti bisa bertanya ke sana ke sini lah biar kita maksimal dan memuaskan para pesohibul kurban. Karena yang kita pegang dan kita harapkan adalah kepercayaan masyarakat muslim Gerimbong Nganti ini sangat-sangat harus kita jaga untuk kedepannya. Itu saja kira-kira evaluasi dari kami selaku gubernur. Monggo tadi dari Lemas ada tanggapan mengenai evaluasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menanggapi untuk perkara takbir keliling Pak ya. Untuk takbir keliling emang rute awalnya itu kami mengelilingi setiap gang, tapi kami baca lagi yang kita bawa itu bukan sepantaran kita. Betul. Betul sekali. Mulai sambat kafe anak-anak. Yang dibawa itu masih dilewati. yang dibawa itu anak-anak masih di bawah umur semua. Jadi yang kami khawatirkan capeknya itu Pak. Kami sudah berusaha maksimal untuk ketika anak-anak berjalan itu mengumandangkan takbir, itu sudah terlaksana. Tapi untuk melewati setiap gang itu mungkin agak susah sih Bang untuk terrealisasikan. Bisa dengan solusi lain, yaitu sosialisasi rute. Sebelum pelaksanaan sampai kabari dulu, nanti rutenya lewat sini biar nanti yang di dalam ada siap-siap di pinggir jalan. Ada yang sudah siap ST loh, ada yang sudah siap roti bakar, nggak dilewati akhirnya di tangan dewe. Jadi nanti bisa secara sosialisasi nanti yang akan dilewati ke sini kepada masyarakat sebelumnya. Oke, baik Pak. Baik. Ya, itu saja, terima kasih. Dan saya menaruh hormat kepada adik-adik
yang ternyata secara administrasi jauh lebih baik dari bapak-bapak. Apa itu? Kepanitiaan itu anak ormas ini terdata, bapak-bapak juga terdata. Tapi ketika ada bapak-bapak yang pulang sebelum makan siang, itu pulang nggak membawa daging. Tapi adik-adik ini yang pulang karena urusan kerja, itu dagingnya diantar. Ini bagian sampeyan. Termasuk kulit kemarin yang saya agak marah-marah itu luar biasa. Semuanya bisa diselesaikan adik-adik dan dibagi itu ono kitire, iki panitia, iki jatah masmu, iki jatah adikmu. Semuanya dapat panitia itu. Sementara yang bapak-bapak tahun kemarin Pak Rusman itu bantu ini mulai semuanya emangan. Kalau nggak ada di sini kita nggak kepikiran. Kemarin ada yang pulang sebelum selesai, ya nggak dapat, nggak bawa apa-apa. Padahal yang melok nonton sapi, banting. Tapi karena nggak, data itu hanya sebagai data saja, tidak diperhatikan. Nah itu bagusnya adik-adik. Terima kasih. Ada satu lagi nih. Ini untuk terkait penyembelian. Jadi teman-teman ini ada keluh kesah yang ini saya perwakilan untuk distribusi dari pencacah ke bagian pembungkusan atau penimbangan. Itu dirasa masih terkumpul banyak di situ. Jadi enggak terkoordinir semua itu, Pak. Jadi misal pencacah di sini tuh banyak yang kosong. Tetapi mengapa yang di sini udah penuh? Nggak ada koordinasi kalau selain ke sini sama ratain gitu. Jadi ngelumpuk di situ semua, jadi penimbangnya itu lama jadinya selesainya. Itu sih Pak, masukin dari teman-teman. Terima kasih untuk masukannya. Insya Allah untuk tahun mendatang diupayakan bisa lebih seefisien lagi sehingga nantinya untuk panitia ini untuk bisa saling melengkapi dulu. Poin mana, item mana yang sekiranya perlu dibantu seperti itu. Nah, disitulah pentingnya sebuah koordinasi. Terima kasih masukannya. Mungkin begitu, Bapak Takmir. Sebelum panitia ini kami bubarkan, kami minta pendapat dulu dari pandangannya dari pembina Dewan Masjid Indonesia Ranting Desa Tradisi. Mantap. Sebelum dibubarkan untuk pelaksanaan itu ada ini di Masjid Green Mengati. Penilaiannya bagaimana? Karena nanti kan jenengan untuk laporan ke BMI pusat. Sekaligus nanti ditutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wamarzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa hadzal balagh muqarrabin rahmatika ya arhamar rahimin. Pak Takmir, Bapak pengurus sedaya sesepuh, anak-anak muda, Mas yang kula hormati sedaya. Bahasa Indonesia iki wonge. Aja tinggal gak seneng. Masjid An-Nur sudah berjalan seperti halnya masjid yang lain. Mengenai kurban kan gini wow, sudah berjalan. Kalau ada kurang dan lebihnya itu kita masih belajar, terus belajar, gak ada kata-kata berhenti dalam belajar. Mulai dari kandungan sampai luang landak, kiri taklim. Untungnya di Masjid An-Nur ini ada bagian-bagiannya, khususnya ada bagian bidang perdukunan, umumnya ada bidang perfokian. Untuk itu bidang perfokian ini ya ada baiknya, karena itu tadi cocoknya kan selalu mengkowar-kowar, jadi bagus itu. Kita itu butuh orang-orang seperti orang-orang fikih. Saya tidak menyebut nama, jadi tidak dihukum. Setelah itu kalau sudah berjalan,
itu membuahkan ilmu, membuahkan kebaikan di dalam kita. Kan gitu. Ini berkat doa-doa sampai semuanya. Saya bisa jadi DMD. Makanya Bapak Takmir menyeluk terus. Ada orang itu tidak butuh pandai, tapi butuh bergaul untuk menanjak jadi karir. Sampun. Kasih dongo. Jadi terima kasih. Ini sebelum didongani, ada baiknya makan dulu atau pembentukan panitia baru untuk korban. Jadi sebelum Langsung didokoi, ini disampaikan serta pembentukan panitia korban tahun depan lagi kalau setuju dibentuk malam ini nanti setelah makan atau setelah ramah tamah dulu ada sesi lain-lain bisa kita. Jadi terima kasih kepada pembina. Ada tambahan. DMI itu apalagi pengurus indirek, jangan dijadikan panitia lah. Tapi kalau kapasitas Sungkanlah jadi panitia. Terima kasih. Sungkan. Terima kasih Bapak Pembina Masjid Dewan Masjid Indonesia Bapak Gus Jalaluddin yang telah memberikan pandangan serta motivasinya untuk kita semua untuk lebih maju di tahun-tahun yang akan datang. Maka dengan berakhirnya musyawarah rapat laporan kerja pertanggungjawaban panitia korban tahun 1445 Hijriah pada tanggal 29 Juni 2024 bertepatan dengan 22 Zulhijjah 1445 Hijriah dengan resmi kami selaku pengurus Masjid An-Nur membubarkan kepanitiaan kurban tahun 1445 Hijriah. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kami serahkan lagi kepada Gus Zainal untuk menutup doa. Karena tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara untuk langsung ditutup doa. Gimana tak jalur nih? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Idza nada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa sifahiha wa nuri absari wa diyaiha wa ala ali wa sahbihi wa sallim. وعاطف قلوب العالمين بأسرهم علي وألبسني قبولا بسلمهت بآلف ولام ثم ميم وصودها جذبت قلوب العالمين فأقبلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi menanggapi itu kan Gus Zainal ya, kakak ada anggapan dari Pak Tamir ya. Masih. Jadi untuk kedepannya menanggapi masukan sambil makan nggak apa-apa. Ini cuma wacana kok. Ada persiapan karena itu juga dari Pak Agung sudah ada penabung yang kasihan kalau kita tidak fungsi dengan segera. Jadi alangkah baiknya untuk panitia Idul Kurban tahun depan itu sudah terbentuk di selesai pembubaran panitia yang periode saat ini. Dengan kata lain, ada persiapan baik itu untuk melakukan pendataan sohibul kurban, pelatihan ke adik-adik remas cara-cara melakukan kurban yang baik atau apa, itu nanti kan ada pelatihan yang mungkin bisa dikembangkan. Kakak itu mepetlah, kasihan kalau 2 bulan harus terbentuk, harus cari apa itu, cari sohibul kurban, ikut panitia rapat.
Dan saya ingin kepanitiaan itu seperti periodenya Pak Misnani. Jadi karena ini mungkin dirasa penting juga, saya mungkin akan meralat masalah remah tamanya mungkin di akhir saja, kita langsung bersama membentukkan panitia berikutnya saja. Setuju? Saya minta waktu hanya sekitar paling lama 20 menit lah untuk 10 menit ya. 10 menit. Ya.